Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan membahas materi dengan judul Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Terlebih dahulu akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai ke pembahasan kita, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang kedua, menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang ketiga, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang keempat, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang keenam, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang ketujuh, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini ada KD.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. KD.2.6 menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. KD.3.6 memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. KD.4.6 menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Dari tadi sudah banyak disebutkan empati. Apa sih empati itu? Ada yang tahu tidak apa arti empati? Kenapa kita harus berempati? Daripada penasaran, kita bahas bersama-sama ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, empati terhadap sesama. Pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Sederhananya, empati itu adalah kita ikut merasakan atau memiliki pikiran yang sama dengan orang lain atau seseorang, kemudian ikut membantunya. Ada yang namanya istilah senasib sepenanggungan. Nah, biasanya orang yang berempati itu pernah merasakan kejadian atau pengalaman serupa dengan orang yang ditolongnya. Akan tetapi,
Apabila ia belum pernah merasakan kejadian tersebut, maka dia memposisikan dirinya bagaimana jika dia mengalami kejadian tersebut. Maka disitulah timbul sikap empati. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan kita untuk berempati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. Quran Surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadzara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selain ayat yang tadi kita bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan sikap empati ini. Mari kita bacakan bersama-sama. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibaratkan sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Nah, bangunan yang saling mengokohkan. Kalian dapat ketahui bahwasanya di bagian-bagian bangunan itu terdapat pondasinya, kemudian kerangka besinya, temboknya, dan ada atapnya. Nah, jika salah satu dari komponen bangunan tersebut tidak ada, seperti pondasi tidak ada. Pondasi fungsinya itu agar bangunan itu berdiri tegak. Jika tidak ada pondasi, maka bangunan tersebut jika terkena angin akan runtuh. Kemudian, jika tidak ada kerangka besinya, digoyang gempa pun bangunan tersebut akan langsung runtuh. Nah, begitu pula dengan orang mukmin. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibaratkan satu tubuh, di mana jika kepala sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Kita ambil contoh lain. Misalnya, jari kita terkena pisau. Nah, kemudian jika tangan kita sakit, maka mata kita akan mengeluarkan air atau kita akan menangis. Kemudian ketika kita menangis, tangan akan mengusap air matanya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kaki kita. Kaki akan otomatis berjalan untuk mengambil obat. Nah, tangan yang satunya lagi yang tidak terluka akan mengobati tangan kita yang terluka. Oleh karena itu, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Ketika salah satunya kesakitan, ada salah satu atau ada mukmin yang kesakitan, maka mukmin yang lain akan bereaksi untuk menolong orang mukmin yang
kesulitan atau kesakitan tersebut. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan aku adalah dia. Yang ketiga, mengorbankan milik kita. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang menghormati kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Ibu punya 3 alasan kenapa kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang pertama, karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena jasa orang tua kita sangat besar kepada kita. Yang ketiga, karena ridho Allah termasuk kepada ridho orang tua. Nah, sebelumnya akan kita bacakan dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang memerintahkan kita untuk menghormati kepada kedua orang tua kita. Kita baca bersama-sama ya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menghormati orang tua. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dalam penggalan ayat wabil walidaini ihsana, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya kita diutamakan dulu untuk menghormati atau berbuat baik kepada orang tua kita terlebih dahulu daripada kita menghormati atau berbuat baik kepada orang lain. Jadi yang diutamakan itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Siapa sih orang yang selalu bersama kalian sejak kalian lahir? Orang tua kalian bukan?
Nah, begitu besar pengorbanan orang tua kalian kepada kalian. Mau ibu sebutkan satu-satu apa saja pengorbanan orang tua kepada kita sebagai anaknya. Yang pertama, seorang ibu mengandung anaknya dengan susah payah selama 9 bulan, kemudian melahirkan, mempertaruhkan nyawa yang mana sakitnya melahirkan itu seperti tulang yang dipatahkan secara bersama-sama. Yang kedua, ibu menyusui kita selama 2 tahun, yang setiap malam ibu terjaga untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai anaknya. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita agar kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ayah bekerja keras dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan kita bersekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ibu dan ayah memberikan kita kasih sayang tanpa batas dan juga tanpa balas. Begitu besar kasih sayang dan jasa orang tua kita. Ada sebuah kisah, pada saat itu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwasannya beliau akan berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk ikut hijrah, tetapi beliau meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasannya, pulanglah kepada kedua orang tuamu, buatlah ia tertawa sebagaimana engkau membuat ia menangis, gitu. Jadi yang ketiga, yang ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Maka jika orang tua tidak ridho, maka Allah pun jika orang tua tidak ridho, maka Allah pun akan murka kepada kita. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan izin orang tua atau ridho orang tua. Perilaku menghormati orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut. Ketika orang tua masih hidup, yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal, yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik mereka. Kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu, ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.
Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan. Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan, hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini impian mereka hanya satu: engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menghormati guru. Nah, guru adalah orang yang mentransfer atau memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Tentu saja ilmu pengetahuan yang baik ya. Kemudian gurulah orang yang menjadikan kita pandai dan paham mengenai ilmu pengetahuan. Pembahasan yang ketiga, menghormati guru. Menghormati guru. Kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Cara kita berbakti kepada guru antara lain: cara berbakti kepada guru yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita menjadi orang yang lebih berperasaan, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, dan lebih menghargai waktu yang kita habiskan bersama orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai sesudah orang yang kita sayangi telah tiada baru kita menyesal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu kirim di Google Classroom. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.